man hafidha ala ummati arba'ina hadithan fima yanfa'uhum min amri dinihim ba'athahu Allah minal ulama. Barang siapa yang hafal dari umatku 40 hadis saja, 40 hadis, walaupun hadisnya pendek-pendek nih kayak ini, minimal hafal 40 hadis yang bermanfaat untuk diamalkan dalam agamanya, maka Allah akan memakaikan dia di hari kiamat, dibangkitkan bersama para ulama, para fuqaha, para ulia, para salihin, punya pegangan 40 hadis, diamalkan, bareng digolongin sama orang-orang alim. Jadi minimal tuh hadis-hadis pendek ini kita berikan anak kita nih, anak-anak kita, adik-adik kita, santri-santri kita suruh hafalin. Ayo hafalin. Hubbud dunya rasukuli khati'ah, hubbud dunya rasukuli khati'ah. Hadisnya pendek banget tuh. Hubbud dunya rasukuli khati'ah. Ada berapa? 4 kata ya. Hubbud dunya rasukuli khati'ah. Yang artinya gini, Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Berarti kita nggak boleh punya dunia kayaknya nih. Ngeri-ngeri. Hubbud dunia, cinta dunia, kata Nabi. Cinta dunia ini bukan berarti kita punya dunia, kita nyari dunia, bukan. Cinta dunia, kata Nabi, yang dimaksud ini ambisi, obsesi, ngejar-ngejar, tergila-gila. Pokoknya dia selalu ambisinya dunia, obsesinya dunia, tergila-gilanya dunia, semua dinilai sama materi. Sampai dia lupa dengan akhirat. Kerja lupa sama sholat, kerja lupa sama puasa, kerja lupa sama kewajiban dia untuk ibadah. Nah, orang yang obsesinya, cita-citanya, tergila-gilanya, ambisinya dunia, maka ketahuilah, kata Nabi apa? Rasukuli khati'ah. Inilah pangkal kejahatan, pangkal kesalahan, dan pangkal dan sumbernya dosa, cinta dunia. Banyak orang cinta dunia, ambisinya dunia, akhirnya dia korupsi, akhirnya dia maling, akhirnya dia rampok. Pokoknya banyak orang yang mencari jalan pintas sehingga berbuat haram dengan ambisinya agar mendapat dunia, sampai lupa sama dosa, lupa sama perintah Allah, lupa sama larangan, lupa sama akhirat, bahkan lupa sama mati. Ini yang dimaksud Nabi, tergila-gila. Jadi punya dunia silakan, punya mobil, punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan, bahkan punya segala sesuatu dibolehkan sama syariat agar kita menjadi orang yang manfaat untuk orang lain. Buktinya para nabi banyak yang kaya. Nabi Sulaiman, kita lihat kekayaannya tidak ada yang menyainginya. Bahkan sebelum Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Sulaiman sampai hari kiamat, nggak ada yang menyamai kekayaan Nabi Sulaiman. Raja kaya, konglomerat. Banyak juga para aulia, para salihin juga kaya. Sayyidina Syekh bin Salim, setiap orang tamu dijamu sampai 1000 porsi setiap hari jamu tamu. Syekh Abdul Qadir Jalani, semua para aulia banyak yang kaya. Tapi mereka apa? Kekayaan mereka nggak bikin mereka cinta dunia. Kayaknya cuma di tangan, di hatinya nggak ada dunia. Kalau mereka kehilangan dunia, biasa-biasa aja. Karena nilai dunia yang harus kita, mindset kita ini harus punya pemikiran yang diajarin Nabi. Mikir dunia gimana sih? Biar kita nggak stres, biar kita nggak galau, biar kita nggak pusing. Sama dunia tuh gimana? Menilai dunia gimana? Nabi yang ngajarin. Kalau nilai dunia tuh anggap dia seperti sayap nyamuk, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Lau kana fid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran min hasyar batama'in." Seandainya dunia ini dan isinya seluruhnya, kemewahannya, kemegahannya, harta bendanya, kekayaannya, dunia dan materi semua yang ada di dunia ini, seandainya setara, seimbang dengan sayap nyamuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan orang kafir minum sedeguk air pun. Jangankan harta, makan, jabatan, kaya, orang kafir nggak bakal dikasih minum sama Allah kalau dunia seperti sayap nyamuk, berharga. Tapi karena dunia hina, bahkan lebih hina dari sayap nyamuk,
Allah kasih orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak pernah sujud, yang maksiat, yang membangkang, bahkan yang nggak kenal Allah, dikasih tuh kekayaan, kenikmatan, kebahagiaan, bahkan jabatan, pangkat. Bahkan banyak orang-orang non-muslim lebih kaya dari orang Islam. Kenapa? Dunia di pandangan Allah hina seperti sayap nyamuk. Sebagaimana kita nih ngelihat sayap nyamuk nggak berharga, maka Allah pun melihat dunia nggak ada harganya. Jadi dikasih sama Fir'aun. Fir'aun kaya gak? Kaya. Bahkan memimpin negara. Namrud kaya gak? Kaya. Bahkan punya kerajaan, punya istana. Qarun kaya gak? Qarun orang kafir, kaya. Dikasih kaya sama Allah. Emang dunia gak ada harganya? Bahkan Haman, seluruh raja-raja banyak orang-orang kafir dikasih kaya. Presiden orang kafir dikasih kaya. Konglomerat di dunia ini rata-rata orang-orang kafir, non muslim. Kenapa? Dunia emang gak ada harganya di mata Allah. Pandangan Allah tuh dunia hina. Tapi orang beriman nanggap dunia ini lebih hina dari sayap nyamuk. Jadi dia gak stres sama dunia. Dia gak dapat dunia, biasa aja orang dunia, gak ada harganya di mata Allah. Iman, Islam itulah ada harganya di pandangan Allah. Ketakwaan, ilmu, ihsan, yang berbau akhirat, ibadah, bahkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih berharga dari dunia dan seisinya, kata Nabi. Dunia seisinya gimana sih? Nggak ada yang punya, emang nggak ada yang tahu nilainya. Seluruh kekayaan alam, emas, permata, gedung bertingkat, kendaraan mewah, rumah-rumah megah, segala macam pernak-pernik dunia, keindahan dunia, bahkan aset yang ada di dunia kita punya aja tuh satu dunia sendirian. Tapi kita kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh. Sesungguhnya qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh lebih berharga dari dunia ini dan seisinya. Masya Allah. Jadi orang mandang kita nih, orang Islam mandang dunia gimana sih? Hina. Nggak ada apa-apanya dunia. Sekaya-kaya kita makan 3 kali sehari. Nggak bakal kita makan semua tuh kekayaan kita. Baju sebanyak-banyaknya, ya baju cuma sepasang kita pakai. Sekaya-kayanya kita, setinggi-tingginya pangkat kita, 60 tahun, 70 tahun habis. Amalu ummati baina sitin wa sab'in. 60 atau 70 tahun kita meninggal dunia, kita tinggal tuh dunia, nggak ada harganya. Yang kita makan jadi tai, yang kita pakai jadi lusuh, jadi lapuk. Yang kita bawa cuman ibadah kita, amal kita. Apa tuh? Sholat kita minimal tuh, sholat wajib kita, perintah Allah sebagaimana kita menuntut ilmu agama seperti ini, kita bawa bekal kita. Dan dunia ini tidak harganya dibanding sholat 2 rakaat. Rakaat al-fajr khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh lebih berharga daripada dunia ini dan seluruh isi-isinya. Jadi kalau orang Islam kehilangan 2 rakaat sunnah fajar lebih sedih daripada dia kehilangan 1 miliar. Itulah orang Islam tuh. Kehilangan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih dia sedih kalau dia kehilangan, ketinggalan daripada dia tidak mendapatkan harta benda. Apalagi sholat subuhnya ya, itu qobliyah subuhnya lebih berharga, lebih bernilai dan lebih afdol, lebih utama daripada dunia. Apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat fardu yang lainnya. Jadi kita memandang dunia ini sebagaimana Rasulullah memandang dunia. Rasulullah kalau memandang dunia itu biasa aja, nggak silau, nggak silau, nggak hijau, istilahnya tuh nggak terlena sama dunia. Ngelihat gedung bertingkat, mewah, megah, apa yang Rasulullah ajarkan? Allahumma la isya illa asya akhirah, ya Allah, dunia sementara, sesungguhnya kehidupan yang abadi kekal selamanya dan sebenarnya adalah cuma di akhirat. Tapi nggak silau, jadi kita nggak silau melihat mobil mewah, nggak silau melihat rumah megah, nggak silau melihat harta berlian, emas, permata, nggak silau. Biasa aja, emang nggak ada harganya. Tetapi akhirat itulah yang berharga. Kita baca nih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu lebih berharga pada dunia dan seisinya. Apa? Nabi bilang, barang siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ditanamkan di dalam surga satu pohon yang mana teduh dan rindangnya pohon itu kalau dikelilingin selama 100 tahun perjalanan. Saking gedenya tuh pohon berbuah dalam surga. Itu lebih berharga daripada dunia. Kenapa? Kekal abadi selamanya kita miliki. Dunia, kata Nabi apa? Allahumma ahyi miskinan wa tawaffani miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di surga bersama orang miskin. Biar hisabnya enteng,
nggak terlalu berat ya Allah. Jadi dunia ini kalau kita semakin banyak punya dunia, kata Nabi ya Pak, hisapnya makin berat, makin lama di auditnya tuh. Malaikat lama meriksa harta kita. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu? Seperak demi seperak, serupiah demi serupiah. Dari mana hartamu yang ini? Dari mana hartamu yang ini? Yang ini dari mana yang ini sebenarnya? Dan untuk apa yang kalau engkau keluarkan? Untuk apa harta ini? Semua ditanyain tuh. Dari mana dan untuk apa? Semua harta yang kita miliki ditanyain. Tapi kalau orang-orang yang punya apa-apa, ya di auditnya sebentar, diperiksanya ya silakan masuk surga. Alhamdulillah. Diperiksanya tuh lebih gampang. Lebih gampang daripada orang-orang yang kaya. Ya. Tapi kalau orang yang kaya soleh lebih afdol daripada orang miskin. Ya. Orang kaya soleh. Orang kaya tapi sering berderma, sedekah, nyumbang. Dia kekayaannya itu cuma di tangannya, nggak dicintainya. Dia gampang berbagi. Itulah orang kaya yang soleh yang lebih afdol. Karena lebih bermanfaat untuk orang lain. Kalau orang kaya soleh nih, dia soleh bertakwa, dia menyedekahkan hartanya sebagaimana Allah perintahkan. Jadi tinggal pilih dia tuh. Tinggal pilihnya gini, mau jadi orang kaya soleh lebih afdol. Kalaupun punya harta, jadilah orang miskin yang soleh. Maksudnya gini, sabar, nerima, qanaah, dan ridho apa yang Allah kasih. Kebanyakan orang surga itu kebanyakan apa sih? Kata Nabi, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara aliha al-fuqara." Aku lihat di surga waktu Isra Mi'raj, kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang miskin, fakir yang ahli ibadah. Orang fakir, miskin, gak punya harta, tapi dia sabar, qanaah, dan ridho, ikhlas apa yang Allah berikan. Itulah orang yang banyak di surga. Jadi kita tinggal pilih, mau masuk surga dengan kekayaan kita dengan sedekah, atau mau masuk surga dengan kemiskinan kita tapi ridho, ikhlas, nerima apa yang Allah berikan. Itulah jalan di antara jalan masuk surga. Jadi orang kaya yang sedekah, yang sering berderma, yang dermawan, dan jadi orang miskin yang ridho, yang ikhlas, yang nerima yang Allah berikan takdir kemiskinan dia sabar. Mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang kaya yang soleh, amin. Amin. Nggak ada di antara kita yang miskin, betul nggak? Kalau Nabi sih emang imannya udah kuat. Allahumma hi miskinan wa tawfani miskinan wa syudhi zimatan masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Lah kita doa gitu miskin beneran kita. Giliran punya beras, iman kita goyang. Ya Allah, di mana nih mau punya beras? Kita ini masih lemah iman kita. Kalau bisa ya kaya, soleh, dan manfaat bagi orang lain. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikasih keberkahan. Walaupun rezeki kita seadanya, berkah. Pengen apa aja bisa gitu. Cukup. Pengen apa ini cukup, pengen ini cukup. Pengen beli mobil cukup, pengen beli motor cukup, pengen kawin cukup. Jangan kawin lagi, pengen kawin. Kan ada yang belum kawin. Kita pengen kawin lagi kali ini. Iya. Mudah-mudahan keperkumpulan kita diberkahi Allah, walaupun Amin. yang hadir sedikit, insya Allah Amin. para malaikat yang hadir banyak. Amin. Dan Allah berikan keberkahan juga kepada sahibul bait, Amin. ya. Amin. Allah berikan kesehatan, Amin. keberkahan, rezeki yang luas, yang Amin. berkah, dan juga Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan Allah berikan juga pasangan yang soleh. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.